Ya, sebelum rekan-rekan bertanya, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwasanya kita buka per termin, jadi satu termin itu ada 3 penanya. Silahkan mengacungkan tangannya. Wah, nunjuk semua ini. Oke, dimulai dari mahasiswa. Oke, boleh. Ketua Pelaksana, silakan. Ya. Termin pertama khusus mahasiswa, nanti selanjutnya umum. Ya, ya. Termin pertama khusus mahasiswa. Ya. Boleh silakan. Nah, izin kawan-kawan semua, izin. Bung, saya mau sedikit kritik dan sedikit tanya kepada Bung Rocky Gerung, Presiden Akal Sehat. Yang pertama, Kiai. Yai. Bung, saya mau autokritik terkait abolisi Tom Lembong. Kata Bung Rocky tidak ada, jatuhan hukuman Tom Lembong tidak ada mensreanya, tetapi diberikan abolisi kepada Presiden ke-8 kita. Presiden ke-8 kita tidak sebutkan kepada Bung Rocky itu Prabowo Subianto. Apakah hari ini Bung Rocky takut dengan Presiden ke-8 kita atau sudah ada kuehnya? Lagi Bung, kalau Bung Rocky tidak bisa melihat kesalahan Prabowo, bisa saya paparkan seperti PPT, Bung. Mulai yang pertama dari Menhan, food estate. Mana hasilnya, Bung? Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum menjadi presiden, wakil presidennya, Bung, melanggar konstitusional. Apa hari ini Bung Rocky kritik presidennya? Karena atas seizin presiden maka didampingi ketua-ketua umum hadirnya wakil presiden tersebut. Betul? Itu yang kedua. Kalau Bung yang ketiga ini, Bung, kalau Bung nggak bisa melihat lagi terkait 17+8, 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang, itu kayaknya Bung Rocky harus kita kasih HP Android, Xiaomi lah paling enggak, supaya bisa melihat bagaimana tuntutan rakyat tadi. Kalau di Soekarno, Bung, itu tritura. Nah, kalau ini udah bukan tritura lagi, Bung. Ini gabungan dari seluruh tuntutan rakyat dan mahasiswa Indonesia, Bung. Bung, saya selaku ketua pelaksana, ini bukan saya membawa sebagai ketua pelaksana, saya membawa sebagai mahasiswa, Bung. Bung, dulu Bung Rocky adalah harimau bergigi tajam, tapi kali ini saya nyatakan Bung Rocky harimau tanpa gigi. Oke, terima kasih. Oke. Kalimat dia pertama, coba saya cek dulu. Kak, ini namamu siapa tadi? Arif, Bung. Arif, kau bilang tadi, saya Arif akan memberikan otokritik, betul atau tidak? Oke, ya udah saya nggak akan jawab. Yang lain, ada pertanyaan lain? Artinya, Bung, kalau hari ini Bung Rocky, gini. Bentar, stop dulu. Sebentar ya. Bagaimana, Bung? Saya belum selesai. Ruang sebuah diskusi. Sebentar. Kita tunjukkan kepada Bung Rocky bahwa ada gunung di Lampung, ada harimau yang giginya lebih tajam dari Bung Rocky. Benar. Itu benar semua, tetapi tadi kau bilang kau akan melakukan otokritik, maka saya tidak akan jawab. Tadi, Bung, sebelum saya sampaikan otokritik, saya menyampaikan satu pertanyaan. Gini. Okay. Google dulu apa artinya otokritik. Gimana aja, dah. Ya, coba ya.
Kita siapkan tempat, kita berdiskusi, Bung. Saya siapkan tempat, Bung. Entah di mana tempatnya. Tanpa ada sebuah forum pemerintahan, kita berdiskusi. Gimana, Bung? Setuju, tetapi you mengatakan kalimat autokriticism. Iya, Artinya kau mengkritik dirimu sendiri, bukan saya. Nangkap? Aduh. saya paham. Oke. Tes. Ganti. Tes. Tes. Gimana, Bung? Bisa dijawab dulu terkait Tom Lembong, Bung. Gini, saya ngerti semua itu. Tetapi kamu bilang kamu melakukan otokritik. Otokritik ke saya. Ke kamu, otokritik artinya mengkritik diri sendiri. Itu. Saya bilang autokritik, Bung. Buka kamus dulu deh. Capek loh. Tes. Bung Rocky ini selalu berkilat. Tahu nggak artinya automatically? Dasarnya auto. Oke, cukup. Auto artinya Cukup. diri sendiri. Cukup. Oke. Kita nanti Kalau diskusi begitu di luar nanti forum. kita lanjut tadi, Ya. kita lanjut yang lain ya untuk efisiensi waktu ya. Oke, boleh Diskusi silakan di yang luar lain. forum, Bung. Ya boleh, ya dari depan, ya silakan. Nanti sabar satu-satu. Setelah ini nanti perempuan, boleh. Silakan Imawati. Ya, panitia, tolong mic-nya panitia. Tes. Coba lagi. Itu lokal. Iya. Nanti Imawati juga sebagian ya. Oke, teman-teman semua, mari kita beri aplaus dulu untuk Bung Rocky. Oke. Jadi ini mungkin bisa kita lihat adalah sikap diam dari Bung Rocky. Ada apa? Sikap diam. Diam. Jadi sabar. Bung. Bentar. Saya dosen. Bentar. Bentar ya. Ini ya. Semua pertanyaan akan saya jawab. Kecuali pertanyaan dungu. Siap, Bung. Dengar ya. Iya. Ini. Saya tidak diam. Saya justru tidak mau menjawab karena dia bilang dia melakukan otokritik. Siap. Bukan Oke, mengkritik Bung. saya. Saya paham. Tuh, Anda paham nggak artinya kata Paham. otokritik? Karena Saya itu paham, jangan saya ngomong. paham. Siap. Nah, jadi saya punya pertanyaan, Bung. Di masa kepemimpinan Jokowi, Bung Rocky sering sekali mengkritik. Salah satunya ialah tentang bonus demografi. Atau Bung Rocky bilang demografi dividen. Oke, Bung. Jadi Bung Rocky bilang kalau Indonesia tidak dapat mencapai bonus demografi, Bung. Bung Rocky pernah mengeluarkan statement tersebut. Nah, baru-baru ini saya lihat di video YouTube ada podcast. Jadi di podcast tersebut Bung Rocky sering sekali bilang bahwasanya Bung Rocky itu punya harapan terhadap kepemimpinan Prabowo. Oke. Nah, jadi Bung, yang jadi pertanyaan saya ialah apakah masih ada kemungkinan Indonesia ini mendapatkan si bonus demografi di kepemimpinan Pak Prabowo yang Bung Rocky harapkan? Kalau ada, itu bagaimana usaha kita? Sabar, Bung. Ada satu lagi, Bung. Jadi ada satu lagi, Yai Rocky. Jadi kita lihat akhir-akhir ini ya, baik itu pemerintah di media-media sosial itu mengeluarkan statement-statement yang dungu atau mereka pura-pura dungu, serta masyarakat yang dibuat dungu. Kira-kira, Bung, menurut Bung Rocky, kapan Indonesia akan bubar? Terima kasih, Bung. Oke. Jadi dia mengambil alih masalahmu dengan pertanyaan yang benar itu. Bisa jawab. Ya, Bang ya. Rocky Gerung mengkritik konsep bonus demografi yang diucapkan oleh Jokowi. Kenapa Pak Rocky tidak mengkritik
Prabowo dengan istilah yang sama. Nah, ini yang pentingnya mahasiswa. Yang saya kritik istilah bonus demografi diucapkan oleh Jokowi. Istilah itu salah. Yang ada di dalam ilmu pengetahuan, demographic dividend itu. Bonus itu you dapat tanpa you usah dapat bonus. Dividen you mesti investasi dulu, baru you dapat dividennya. Yang lakukan itu, yang kata itu siapa? Prabowo, bener kan? Jokowi. Kau yang bilang bonus demografi dengan pengertian itu Jokowi bukan Prabowo. Ngapain gua kritik Prabowo yang tidak mengucapkan itu? Maaf Bung, jadi saya rasa Bung, kita semuanya harus sadar terhadap bonus demografi. Karena bonus demografi Gini, jangan lakukan yang disebut sebagai logic of hearing. Oke, siap. Jadi jangan you pindahin sesuatu sebelum Anda akui bahwa Anda salah menerjemahkan istilah bonus demografi. Aku dulu Anda kacau. Tadi di pertanyaan saya bilang. Ya, karena itu saya terangkan istilah bonus demografi yang dipakai oleh Prabowo salah, benar nggak? Benar nggak? Salah. Iya. Yang salah siapa? Iya. Yang pakai istilah itu adalah Jokowi, maka kritik saya harus pada Prabowo. Otak. Yang kedua, kenapa Pak Rocky tidak kritik setajam pada Pak Jokowi? Oke, sekarang saya kritik. Setajam saya kritik Jokowi. Oke ya, dengar ya. Saya kritik Jokowi karena Jokowi bilang, dia punya 11.000 triliun untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Masih ingat? Yang ngomong itu siapa? Prabowo. Benar? Saya kritik Jokowi karena dia bilang dia punya 11.000 triliun di kantong kirinya. Kalau saya kritik sama tajam, maka saya mesti periksa di kantong kirinya Prabowo ada 11 triliun apa enggak. Saya kritik pada dia. Pak Rocky nggak kritik. Prabowo sekejam pada Jokowi. Oke, saya kritik sekarang. Prabowo bangsat. Karena dia menghabiskan APBN untuk IKN. Benar nggak? Benar nggak? Itu tolong. Dia otak. Ulangi ya, tambahin ya. Saya kritik apalagi? Saya kritik Jokowi karena dia bilang SMK sudah dipesan 6.000 unit. Maka saya mesti kasih kritik yang sama pada Prabowo. Bahwa Prabowo pembohong. Tidak ada satupun SMK yang dipesan. Benar tidak? Yang benar? Keras? Yang benar? Begitu cara berpikirnya, Tuan. Yang saya maksud tadi, harusnya saya terangkan di awal. Kemarahan itu disusun secara argumen, bukan dengan sentimen. Anggap sekarang. Rocky Gerung tidak mengkritik Fufu Fafa. Di mana saya nggak kritik? Itu artinya saudara pura-pura paham alias Fufu Fafa. Jadi begitu maksudnya. Saya ulangi lagi, saya ngerti kalian mau cari sensasi supaya viral. Sensasi yang viral ada sensasi yang pakai akal. Oke, ada lagi, siapa lagi? Ya. Siapa?
Maaf Mbak, sekalian Mbak tanggung, udah dipegang mic-nya. Oke ya, sepakat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya tetap memanggil Bung Rocky Gerung karena dari awal saya tahu beliau, saya memanggilnya Bung Rocky Gerung. Ada yang ingin saya pertanyakan ke Pak? Izin memperkenalkan diri, nama saya Rinca Anora. Saat ini saya bekerja sebagai seorang PNS, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi. Saya jujur Pak, saya sampai meninggalkan kerja saya karena saya memang dari dulu menunggu momen kapan saya bisa ketemu dengan seorang Rocky Gerung. Izin Bung, saya berani berdiri di sini ingin menyampaikan keresahan saya sebagai bagian dari pemerintahan. Selama ini pemerintahan selalu dianggap salah. Semua yang kami lakukan disalahkan. Maaf izin kalau saya menyatakan secara keseluruhan netizen. Selama ini ketika pemerintahan itu melakukan kebijakan, maka dengan sontak apabila netizen beranggapan kebijakan itu tidak berpihak kepada mereka, bahwa pemerintah dianggap arogan. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, oh iya Bung, agak pamer dikit ya, saya alumni S2 di sini. Terima kasih. Kepada teman-teman mahasiswa, saya sedikit bergaul dengan teman-teman mahasiswa. Ketika mereka demo, saya sampaikan, ketika demo tolong mainkan data. Jangan hanya sekedar berani demo, jangan sekedar berani orasi, jangan sekedar berani anarkis. Ketika kita main data, maka demo itu insya Allah akan bermakna. Ketika kita hanya main berani, nggak perlu jadi mahasiswa, preman pun bisa demo. Bedanya preman yang dengan mahasiswa adalah ketika mereka demo, dia menyampaikan data. Ketika tidak ada kesesuaian antara kebijakan yang diambil pemerintah dengan kenyataan yang ada di lapangan, tunjukkan seperti apa kami ini dari pemerintahan yang harus kami lakukan. Jangan hanya sekedar disalahkan, jangan sekedar hanya dicari kesalahannya tanpa dikasihkan solusi. Silahkan kami dikritik, kasih kami solusi. Ketika kami menyatakan, aduh dek masih kecil tahu apa, kamu makan aja masih dikasih pak bapak, salah kami ngomong kayak gitu. Jadi jujur saja Bung, sebenarnya saya agak lelah, tapi saya sempatkan bagaimana caranya. Sebenarnya saya tidak suka merebut mic kayak gini, secara etika seharusnya saya mematuhi moderator. Tetapi intinya yang ingin saya tanyakan, di sini menyatakan apabila pemerintah tidak akal sehat, bagaimana dengan rakyat? Simple. Ya baik Ibu, mohon maaf langsung ke intinya saja, jangan berbelit-belit ya, karena kita efisiensi waktu. Terima kasih. Siapa? Bagaimana pemerintahan yang berakal sehat itu? Tolong dikasih kisi-kisinya sehingga kami ini tidak salah terus dalam melangkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dari tadi Bu. Oke, itu ada problem yang biasa disebut self-fulfilling. Boleh ulang ya. Problem teman kita ini di dalam logika namanya self-fulfilling prophecy. Artinya karena diucapkan terus maka lama-lama orang percaya. Tapi sebetulnya ada masalah lebih mendasar. Anda sebut tadi Anda PNS, pegawai negeri sipil. Kata sipil itu diterjemahkan dari bahasa Inggris, civil servant. Kalau di bahasa Indonesia secara terlek namanya pelayan masyarakat. Tetapi karena masih ada, ya jangan sebut pelayan dong, saya S2. Itu masalahnya. Dari awal jadi civil servant artinya ya memang melayan dan mendengarkan. Tidak perlu comply. Anda comply kalau Anda dipertanyakan oleh wakil-wakil rakyat. Jadi, saya terangkan teori. Sekarang demokrasi itu bukan lagi diwakili oleh rakyat sebagai watchdog PNS, tapi diwakili oleh yang disebut deliberative democracy.
Apa itu debat terbuka? Percakapan antar netizen. Itu. Fakta itu ada di situ sekarang. Bahwa netizen seringkali tergoda untuk mengamplifikasi isu. Yaitu konsekuensi dari perkembangan deliberatif demokrasi. Jelas. Kalau Anda bilang bahwa kalian kritik, kasih kami solusi. Kami bayar Anda untuk cari solusi. Jadi kata itu nggak boleh keluar. Ini ya, sejengkel-jengkelnya saya sebut PNS itu termasuk menteri-menteri itu. Sama, dungu, minta solusi. Yes. Jadi kita mesti tahan bahwa kami memang, itu pakai istilah Inggrisnya, I am, we are civil servant. Pelayan nggak boleh komplain. Nah, itu yang saya maksud tadi, kejujuran berargumentasi. Saya terangkan logikanya. Mau siapapun yang ngomong, ibu-ibu, pejabat segala macam, lu salah cara bicara memahaminya. Anggota DPR itu tadinya adalah pengemis. Dia datang ke saya, Pak, pilih kami, ini amplop sedikit. Dia mengemis supaya dapat kekuasaan. Begitu dapat kekuasaan, dia jadi tuan. Ya tuan tolol. Itu soalnya. Jadi sekali lagi, sudah dinasibkan untuk mendengarkan kecerewetan publik. Itu dasarnya. Ya sekali lagi, tidak ada perbedaan di dalam warga negara, perbedaan yang didasarkan pada status lain selain citizen. Mau dia S3, banyak guru besar pun gak ada. Karena banyak guru besar otaknya kecil. Itu yang saya terangkan bahwa ijazah itu tanda Anda pernah bersekolah, bukan tanda Anda pernah berpikir. Oke. Ya, terima kasih. Itu yang sering orang persoalan ke saya kan. Bung Rocky, si Rocky itu kan gak ada ijazah. Kenapa dia ngajar di S3? Tanya pada rektor UI. Jadi saya mesti ambil S3 untuk ngajar filsafat. Lo kurikulum filsafat saya yang tulis kok gimana? Karena otaknya di mana coba? Saya ngajar di Lemhana, saya ngajar di Sespim di Polri, yang mau naik bintang itu pasti mau ikut mata kuliah saya di Lembang sana. Saya ngajar di Seskogap. Kalau saya ngajar di situ ada bintang 2, saya dikasih bintang 3. Kan begitu tradisinya kan? Walaupun cuma 2 jam tituler. Biasa itu. Jadi kita mesti tanggalkan itu pamer, namanya profesor doktor itu nggak ada itu lagi. Saya kasih sedikit ilustrasi. Kalau Anda misalnya anak kota bumi mau belajar ke Amerika misalnya, Anda mendaftar di beberapa kampus, biasanya disebut community college. Jadi kampus yang dibiayai oleh kabupaten kayak gini. Kebanyakan kampus di pantai barat Amerika, Los Angeles, San Francisco, situ California lah itu. Anda datang ke situ, rektornya akan tanya, kamu dari mana? Dari kota bumi, Pak. Oke. Kamar kamu ada di lantai 4, 423, lantai 4, kamar 23. Terima kasih, Pak Rektor. Besok pagi turun ke 101, kantor rektor, lantai 1. Ya, bawa mata kuliah yang ingin kamu pelajari di kampus saya. Anda bingung, kok mata kuliah? Iya, Anda tulis sendiri kurikulum, mau belajar apa di situ. Jadi sekarang seorang secara individu merasa, ngapain ambil 10 mata kuliah? Anda cuma perlu 4 mata kuliah, misalnya 1 environmental ethics, 2 gender study, 3 soal matematik, 4 soal kesenian. Belajar di situ. Rektor akan sediakan, bukan dosen, tutor, selebihnya Anda belajar di internet. Itu Anda buka internet, Anda ketemu dengan video saya. Tentang logics. Ya, kuliah saya tentang logika dan narasi itu dipakai sebagai pelajaran di Inggris.
Apa saja. Itu yang terjadi sekarang. Jadi Anda rumuskan sendiri, Anda mau belajar apa. Di kita, kurikulum itu diatur oleh negara. Konyol. Ada bayangkan Anda udah mahasiswa, masih ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Loh, orang Indonesia masih diajarin bahasa Indonesia. Artinya Anda tidak berbahasa Indonesia, bahkan setelah lulus SMA. Ngapain universitas masih ngajarin bahasa Indonesia? Anda masih ada mata kuliah bahasa Inggris. Artinya sampai dengan lulus SMA, bahasa Inggris Anda bodoh, buruk. Ya sistem SMA-nya yang salah tuh. Anda masih diajarin mata kuliah agama. Artinya sampai SMA Anda masih ateis. Semua pelajaran di universitas semua pelajaran di universitas sifatnya adalah membatalkan dalil. Itu yang namanya berargumen. Agama diajarkan untuk menguji pikiran kita. Mampu nggak kita melampaui artificial intelligence dengan pertanyaan-pertanyaan metafisik, teologis? Itu. Ya doa ada di pesantren. Ada di masjid. Jadi kita buang banyak uang untuk hal yang sebetulnya harusnya semua orang itu belajar ilmu-ilmu dasar. 1 logika, 2 matematika, dasar-dasar fisika, dasar-dasar kimia. Sampai di SMA nanti dia pilih ke atasnya. Yang namanya liberal arts. Saya kuliah pertama jurusan elektro. Saya mengerti matematik, membantu saya untuk berpikir kritis. Saya masih baca buku-buku fisika, karena fisika itu sama seperti ilmu sosial, tumbuh dia. Fisika murni itu teorinya bertumbuh, enak belajarnya. Baca Stephen Hawking, Chandrasekhar-Limit. Jadi kita diperbanyak cakapannya karena kita punya dasar-dasar berpikir lintas disiplin. Yang terjadi sekarang, anak ekonomi nggak bisa ngomong dengan anak hukum nggak bisa ngomong dengan anak matematik nggak bisa ngomong dengan anak filsafat. Lalu apa artinya universitas? Universitas artinya ada yang uni di situ, di tengah-tengah yang varieties, yang versitas, versinya banyak tapi jadi uni. Jadi kita jadikan universitas sebagai tempat berbicara banyak hal lintas disiplin gitu. Nah ini sebetulnya tantangan juga bagi negeri. Tapi saya percaya Muhammadiyah bisa mempelopori. Mumpung Muhammadiyah masih swasta, walaupun mulai digoda dengan tambang, untuk memastikan bahwa kurikulum Muhammadiyah tidak harus sama dengan kurikulum negara. Oh ini swasta kok, ngapain dia atur negara? Itu dasarnya. Anda tidak akan bersaing dengan UI. Anda akan bersaing dengan Oxford. Gitu lihat. Oke. Oke, jadi itu keterangan tambahan tadi. Oke, macam yang lain pertanyaan. Sebelumnya nanti saya juga ingin ikut bertanya sebelum nanti rekan-rekan bertanya lagi. Bung Rocky, mengenai yang tadi sudah kita jelaskan. Kamu jangan ikut bertanya. Oke, kalau begitu Tidak. baiklah. Kamu tidak boleh ikut bertanya. Kamu ikut pulang aja sama saya. Ya, jadi ini Mila beneran nanti saja bertanyanya ya, di luar dari sini mungkin ya. Oke. Oke, boleh ya? Ya, dari Bang Irham boleh silakan. Ya, Cek. Oke, boleh nanya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin Kiai Rocky, nama saya Irhamuddin. Saya mahasiswa Fakultas Hukum semester 8.
Ya. Semester berapa? Semester 8. Semester 8, Bung Rocky. Lagi nyusun, Bung. Sedang bimbingan sama dosen. Oke. Semester 8, rencana DO semester berapa? Semester 14, Bung. Semester 14. Izin, Kiai, Rocky. Setahu saya, selama saya belajar di dunia hukum, yang punya hak imunitas atau kebal hukum itu advokat. Dilindungi di Undang-Undang Advokat pasal 16 dan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, advokat pun kadang kalau dilaporkan oleh rekan-rekan penyidik itu udah gemeter juga panas dingin. Bahkan nggak bisa tidur. Tapi saya perhatikan Bung Rocky di publik selalu berkata sebagai dosen dan tukang panjat gunung. Mapala lah, pecinta alam. Tapi faktanya dalam beberapa perkara dilaporkan dalam perkara Al-Quran fiksi, bajingan tolol, kemudian Gibran terima uang. Tapi Bung Rocky sampai sekarang belum berstatus sebagai tersangka. Nah, bahkan kita nggak jelas apakah SP2HP A2, apakah SP3 dalam perkara Bung Rocky. Sampai sekarang nggak jelas. Bahkan dalam panggilan penyidik, saya perhatikan Bung Rocky nggak didampingi advokat, jalan sendiri. Nah, saya pengen tahu juga tips-tips Bung Rocky ini bagaimana bisa kebal hukum, bahkan tidak ditetapkan sebagai tersangka, bahkan tahapan sidik pun tidak. Nah, mungkin itu Bung Rocky. Terima kasih Bung, ini sebagai wawasan saya sebagai mahasiswa. Saya akhiri bisa Mas Bikul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suatu waktu saya tanam pohon di Pekanbaru bersama dengan Pak Sigit Kapolri. Saya berdiri di sini, Sigit tanam pohon. Terus Pak Sigit bilang, Pak Rocky kasih pidato dong. Jadi saya ambil mic itu, Pak Sigit di belakang saya. Lalu orang viralkan, Rocky Gerung sudah dibeli oleh polisi. Jelas-jelas Pak Sigit di belakang saya yang beli Pak Sigit. Jadi Anda bayangkan persepsi publik itu. Kalau tanya, ya saya bukan advokat, but I'm playing devil's advocate thing. Bahasa Latinnya, advocatus diaboli. Advokat yang disewa oleh iblis untuk mempertanyakan kebenaran dari advokat yang ada organisasinya kayak kamu. Di ujung Siratul Mustaqim Anda ditanya oleh malaikat baik, oleh malaikat jahat kan. Nah saya mempraktekkan malaikat jahat. Di dalam hukum prinsipnya niat baik tidak perlu diuji, niat buruk harus dibuktikan. Right? Act of good faith. Di dalam hukum ada prinsip bahwa seseorang tidak boleh diduga bersalah sebelum diputuskan bersalah. Tetapi dalil itu, dalil praduga tak bersalah, itu dalilnya hakim, bukan dalil saya. Saya boleh tuduh orang bersalah. Polisi punya hak untuk menuduh orang bersalah. Bayangin kalau polisi punya ikuti prinsip itu, presumption of innocence. Ya nggak ada maling dong, nggak bisa dituduh. Jadi kita juga mesti ngajarin advokat ini untuk paham bahwa yang pertama, hukum kita itu masih berbasis pada fondasi filsafat positivistik. Apa itu positivistik? Hukum di dalam bentuk black letter of law. Hukum yang tertulis huruf hitamnya di kitab undang-undang. Padahal hukum itu evolve. Hukum itu harus ditafsirkan secara hermeneutik, secara semiotik, secara sosiologi, secara filosofi. Karena hukum bertumbuh. Legal norm itu adanya di kitab undang-undang. Tetapi kitab undang-undang itu harus memperhatikan perkembangan dari social norm, norma sosial, culture norms. Nah, itu pentingnya mahasiswa fakultas hukum belajar juga tentang legal philosophy atau legal reasoning. Saya mengajar hakim-hakim di Mahkamah Agung. Saya juga dosen di nggak ada orang yang tanya, Pak Rocky kan bukan sarjana hukum, kenapa ngajar di sini? Saya ngajarin sarjana hukum.
Saya ngajarin filsafat hukum. Jadi balik pada soal tadi. Kita mesti perhatikan bahwa pertumbuhan hukum itu seringkali terlambat oleh pertumbuhan sosial media. Demo-demo kemarin misalnya. Siapa yang mau ditangkap polisi? Pedro. Karena dia mempromosikan kekerasan. Seorang ahli bahasa, kalau saya dipanggil saya akan bilang, itu adalah bahasa standar netizen yang belum pernah dijadikan sebagai potensi delik dalam KUHP. Jadi hukum itu berkembang, ini bahayanya gitu. Jadi segala hal kita uji di dalam kehidupan. Nah, saya ingin terangkan sedikit bahwa tadi kita baca bahwa hukum kita itu tetap didasarkan pada legal positivism. Nah, masalahnya orang berhenti pada seseorang yang namanya siapa namanya yang biasa direferensikan kalau kita bicara tentang positivisme legal. Apa namanya? Kelsen. Nama lengkapnya adalah Kelsenian kind of jurisprudence. Siapa namanya Kelsen itu? Hans Kelsen. Coba Anda Pak, saya terangkan bagaimana kekacauan cara berpikir itu. Buku yang ditulis oleh Hans Kelsen, judulnya adalah Pure Theory of Law. Teori murni tentang hukum. Kata pure itu diputar. Dianggap buku Kelsen itu Theory of Pure Law, bukan. Banyak mahasiswa, bahkan dosen, profesor yang tidak pernah membaca buku Pure Theory of Law yang ditulis Hans Kelsen kira-kira tahun 1950. Lebih gila lagi, orang nggak pernah tahu apa artinya pure theory of law. Artinya, satu peristiwa hukum hanya boleh diuji berdasarkan dalil yang ada sebelumnya, yang tingkatannya di atas dalil-dalil yang ada, yang positif. Hukum hanya disebut adil bila keputusan hakim itu didasarkan secara koheren pada sejumlah kategori di atas hukum positif itu. Jadi nggak perlu ada pertimbangan sosiologis. Karena disebut pure theory of law. Padahal hukum sekarang tumbuh berdasarkan perkembangan social norm. Salahnya di situ. Jadi anak-anak hukum, saya udah pelajari kurikulum Fakultas Hukum 1 Indonesia, salah membaca Hans Kelsen. Dia salahnya karena dosen-dosen yang ngajarin itu juga tidak tahu bahwa Hans Kelsen itu adalah muridnya Immanuel Kant yang menulis buku Pure Logics. Itu Kelsen selalu dianggap sebagai neo-Kantianism. Pure logic artinya terangkan persoalan hanya berbasis pada ketepatan penalaran. Force of legal reasoning. Nah, sulitnya di kita kurikulum itu tidak diajarkan legal reasoning, penalaran hukum. Nah, itu yang saya ajarin di hakim-hakim Mahkamah Agung tuh tentang legal reasoning. Nah, saya ingin supaya Muhammadiyah juga mulai pasang mata kuliah legal reasoning, cara penalaran. Saya kasih contoh ya, supaya agak membumi di kota Bumi. Kalau misalnya di kota Bumi ini ditemukan fakta bahwa kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun meningkat. Karena itu masyarakat meminta supaya turunkan tingkat kekerasan pada perempuan. Rame-rame datang ke DPR, DPR kirim surat ke DPR ke pusat, maka dibuatlah KUHP baru. Supaya angka kekerasan pada perempuan menurun, mesti ada efek jerah pada pelaku kekerasan. Betul? Oke, sekarang kita lihat logikanya. Perkosaan, delik perkosaan
dituntut hukuman 15 tahun. Tapi dengan 15 tahun, angka kekerasan itu naik terus. Maka diputuskan. Perkosaan harus dinyatakan setara dengan death penalty. Maka pemerkosa ancaman minimalnya adalah hukuman mati. Oke? Senang? Nah, sekarang kita uji logika itu. Setelah 2 tahun KUHP baru itu diterapkan, tidak ada penurunan angka kekerasan pada perempuan. Yang terjadi justru pemerkosaan plus pembunuhan makin tinggi. Apa penyebabnya? Panggil ulama. Penyebabnya karena si pemerkosa tidak bermoral. Astaga. Kalau dia bermoral dari awal dia nggak akan memperkosa. Panggil ahli pidana, tambahin hukuman. Loh, hukuman mati udah hukuman tertinggi, death penalty tertinggi. Tidak. Sebelum dihukuman mati, dia diiris dulu, bersihin jeruk, kasih garam, dijemur. Persis seperti yang dilakukan di Prancis, Festival of Torture. Padahal penyelesaian itu simpel betul. Seorang pelaku kejahatan, dia akan berpikir sebagai homo economicus, berpikir efisien. Kalau sekali seseorang di sini, saya akan berpikir, kalau saya memperkosa dia, hukumannya bukan lagi 15 tahun, hukuman mati. Oke? Oleh karena itu, lebih efisien saya perkosa kalian, sekaligus saya bunuh. Insentifnya apa? Kalau Anda saya perkosa, Anda bisa menjadi saksi korban. Kalau Anda saya bunuh, sangat mungkin kesaksian hilang. Jadi lebih efisien memperkosa dan sekaligus membunuh. Itu maksudnya. Jahat dalam moral, tapi efisien dalam penalaran si penjahat. Itu maksudnya. Nah, teori hukum itu namanya the economic analysis of law. Hukum dipelajari berdasarkan motif berpikir ekonomi si penjahat. Penjahat itu seorang yang rasional. Daripada kena hukuman mati, memperkosa, mending sekalian gue bunuh. Gak bermoral. Tidak ada urusan moral di situ. Karena dari awal dia memilih secara rasional. Jadi banyak hukum yang gagal karena tidak memakai tadi legal reasoning. Sekarang upaya rampas aset, miskinkan koruptor, bagus. Rampasan aset. Yang dituntut tadi oleh 17+8. Hasil, oke, perampasan, bagus idenya. Pertanyaan filosofinya. Who guards the guardian? Siapa yang mengawasi para pengawas? Asetnya dirampas, nggak masuk ke negara, masuk ke ketua partai, masuk ke oknum. Karena tadi infrastruktur demokrasi belum lengkap. Semua orang akan berebut merampas aset, tapi bukan untuk dikembalikan pada negara, untuk si perampas sendiri. Jadi dirampas bukan untuk kesejahteraan, tapi untuk ingat ini. Itu maksud saya tadi. Teman-teman mahasiswa, dalilkan itu. Anda bilang rampas aset. Anda harus baca secara lengkap dalil perampasan aset di dalam situasi demokrasinya dikendalikan oleh politisi-politisi copet. Cuma asetnya. Jadi harus bersamaan. Kami ingin aset dirampas, tapi kembalikan pada Muhammadiyah. Itu misalnya. Di Muhammadiyah distribusikan. Oleh karena itu Muhammadiyah akan mengelola aset itu. Aset tambang Bahlil saya balikin. Itu maksudnya yang saya terangin tadi itu. Supaya tadi mahasiswa melakukan otokritisism. Nah itu tadi yang salah tuh. Itu namanya otokritik mahasiswa. Wah,
kami tahu tapi masih ada bahaya. Maka kami akan deal dengan jurnalis. Kami perbaiki argumen kami ya. Dari 17+8 tuntutan itu tentang perampasan aset, kami perbaiki argumen. Fair. Ada seminar di sini. Kota Bumi akan jadi pusat perhatian. Dari Kota Bumi, kita akan selamatkan bumi ini dari para koruptor. Konservatif artinya tidak ingin berubah karena ada tradisi yang udahlah, biarkanlah raja yang berkuasa. Yang sebelah kiri ini ingin supaya people sovereignty diunggulkan, kedaulatan rakyat. Jadi dari awal ideologi itu dipisahkan kiri dan kanan. Biasanya yang kiri dianggap sebagai beroposisi, yang kanan yang memerintah. Nah kalau di Indonesia misalnya dibilang, wah ada pikiran liberal. Liberal artinya pro-kapitalis. Bahkan liberal pernah dianggap sebagai komunis. Karena tidak ada tradisi untuk mengulas satu istilah, satu konsep di dalam arkeologi of knowledge-nya. Di dalam jejak peradaban intelektual. Kalau kita tahu bahwa kalau Anda disebut I am liberal, di Amerika artinya Anda pro Partai Demokrat. Partai Demokrat itu kiri di Amerika. Karena yang kanan adalah Partai Republik. Obama itu kiri. Kan itu dia disebut liberal. Partai Republik kanan. Maka dia disebut libertarian. Bukan liberal. Sebaliknya di Eropa. Anda bilang Anda liberal artinya Anda kanan. Karena yang kiri adalah Partai Buruh. Yang ideologinya sosialistis, komunis. Itu perbedaan awalnya. Nah di kita tuh kacau. Karena tadi nggak ada kurikulum. Yang Musa juga Muhammadiyah bikin mata kuliah namanya intellectual history, sejarah pemikiran intelektual, supaya akar masalahnya itu diterangkan. Nah begitu banyak anggota DPR yang bahkan buta huruf beda antara liberal dan libertarian. Kan artinya partai itu tidak punya kurikulum untuk mengajarkan sejarah demokrasi, sejarah intelektual, sejarah pemikiran ekonomi, sejarah pemikiran politik. Itu bahayanya. Saya lagi dorong partai-partai besar supaya bikin kurikulum tentang pendidikan politik berbasis pada sejarah Indonesia yang adalah bagian dari sejarah dunia. Saya sebut dengan jelas, Indonesia tidak ada sejarah. Sejarah Indonesia bagian dari sejarah dunia. Jadi kita mesti lihat sejarah kita di dalam perkembangan ide tentang demokrasi. Sejak orang-orang Belanda itu tahun 1800 dikuasai oleh kalangan liberal, artinya bebas berpikir. Ide itu masuk di Indonesia jadi politik etis. Maka dibuatlah sekolah-sekolah, dibuatlah pendidikan-pendidikan. Kartini masuk di dalam era ketika Eropa Belanda itu dikuasai kaum liberal. Dan sekarang itu pentingnya partai-partai ini supaya nggak dungu itu lakukan perubahan kurikulum, bukan ngajarin korupsi doang. Kan anggota parlemen sekarang dari partai manapun kira-kira, kalau gue masuk partai, masuk DPR, gue ingin duduk di komisi anggaran, badan anggaran. Buat apa? Ngincer proyek. Ini masalah besar kita. Jadi teman-teman Muhammadiyah yang nanti pasti akan demo ini pasti akan berlanjut. Dalilkan sesuatu dengan riset yang kuat. Supaya Anda permalukan anggota DPR dengan argumen. Bukan dengan menyerbu rumah mereka. Ada gunanya. Kelihatan kita tidak beradab. Demonstrasi bakar rumah orang tuh. Tapi dia koruptor. Oke, kalau dia koruptor, Anda rampas kekayaan dia. Anda merampas kekayaan koruptor. Maka Anda koruptornya koruptor. Itu. Oke. Jadi jangan sekali-sekali merampok, apalagi ya kan undang-undang perampasan aset belum turun, maka undang-undang penjarahan aset yang jalan. Kemarahan memang ada, tapi saya bicara dengan banyak orang dan mahasiswa, terutama mahasiswa saya di UI, di ITB, di Unpad, kami tidak pernah punya ide. Itu artinya ada agen-agen yang memulai perampokan. Jadi sekali lagi, peradaban kita runtuh nanti kalau tadi benar, pemimpin itu tidak punya ideologi. Kalau PDIP yang berkuasa jelas, sebutkan arah ekonomi adalah keadilan sosial, keadilan rakyat. Kalau Islam yang berkuasa PKS, sebutkan bahwa kita ingin keadilan versi
syariat. Jelas, debatnya jelas. Kalau yang berkuasa partai-partai kanan, kami ingin Indonesia kapitalis, jelas. Tapi kita debatkan itu secara akademis. Konstitusi kita di tahun 45 didebatkan 3, 6, bahkan 1 tahun dengan perdebatan ideologi. Waktu kita mau merdeka, pertanyaan pertama, bentuk republik ini republik apa? Republik Islam, republik komunis, republik liberal, republik kapitalis. Ada yang masih menginginkan bentuk republik kita berbasis Islam. Dasarnya apa? Piagam Jakarta. Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Minoritas protes, nggak boleh dong. Maka dipenggalak ketuhanan yang Maha Esa, full stop. Itu ada perjanjian sosial kita. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dasarnya apa? Kesetaraan manusia dengan pengalaman revolusi Prancis. Waktu kepala Louis XVI dipenggal, timbul ide untuk menghasilkan peradaban yang berbasis pada kemanusiaan itu. Revolusi Prancis bikin slogan Liberté, Égalité, Fraternité. Liberté artinya kebebasan, Égalité artinya kesetaraan, Fraternité artinya persaudaraan. Ada nggak itu di Pancasila? Ada di Pancasila, sila kedua, sila kelima. Jadi kita sebetulnya punya spektrum ideologi yang besar, yang lebar. Dari Islam sampai ke kiri. Sila keadilan sosial, dasarnya apa? Ya Marxisme. Kenapa? Presiden Soekarno membaca semua literatur dunia. Kalau dibilang Pancasila digali dari bumi Indonesia, omong kosong itu tidak benar. Mana satu sila di dalam Pancasila yang asal usulnya adalah nenek moyang kita? Ketuhanan yang Maha Esa? Enggak. Nenek moyang kita politeisme, bukan monoteisme. Agamanya banyak. Bahkan animisme. Percaya pada Tuhan ada di pohon, Tuhan ada di batu, Tuhan ada di gunung. Jadi sila pertama itu basisnya adalah monoteisme Eropa. Yang monoteis apa? Yahudi, Kristen, Islam. Itu kita import pikiran itu. Di dalam ide tadi ada yang kita sebut ketauhidan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Baru kita kenal istilah kemanusiaan yang adil itu setelah Revolusi Prancis, setelah 1789. Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Dahlan, Natsir membaca literatur. Persatuan Indonesia, dasarnya apa? Pikiran Sun Yat-sen tentang nasionalisme. Demokrasi, dasarnya apa? Ya pikiran-pikiran tentang Declaration of Independence dari Amerika. Jadi Pancasila itu adalah kompilasi dari pikiran dunia. Asli Indonesia tidak ada yang asli Indonesia. Kalau dia asli Indonesia, maka kita asumsikan bahwa Presiden Prabowo dan pendiri Republik ini paham bahasa Sanskerta. Lihat di perpustakaan mereka, semuanya bahasa Belanda, Perancis, Jerman, Inggris, nggak ada bahasa Sanskerta. Gampang buat baca arkeologi kita. Apakah kita minder? Justru kita bangga bahwa pendiri Republik ini membaca semua literatur dunia. Itu pendiri Republik, presiden, wakil presiden membaca. Yang sekarang pembaca Sinchan. Apa coba? Jadi jarak intelektual kita dengan pendiri Republik ini jauh sekali. Tidak mampu berdebat. Begitu kalau debat, ngamuk. Saya kasih contoh yang biasa saya kasih contoh. Bagaimana kemampuan seseorang yang hanya lulus SMP, namanya Haji Agus Salim, berdebat dengan pemimpin-pemimpin dunia. Satu waktu dalam forum partai, Haji Agus Salim lagi kasih pidato, kasih argumen. Tiba-tiba lawan politiknya dari belakang mulai menggaguh Haji Agus Salim. Be. Kenapa? Karena wajah Haji Agus Salim seperti kambing. Ada jenggotnya di sini. Diledek dia embe-embe. Apa Haji Agus Salim marah? Panggil pas pampres buat usir dia? Enggak. Haji Agus Salim tersenyum. Dia bilang, oh, saya diundang di forum manusia. Mengapa ada binatang di belakang sana? Dia balikin logikanya. Kan itu betul-betul cerdas. Haji Agus Salim Muhammadiyah. Jadi kita mau reinventing
temukan kembali our intellectual history, sejarah intelektual kita. Nah itu yang tadi bagus, Pak. Universitas harus mengembalikan akal sehat sebagai metode utama berbangsa. That's the point. Jadi sekali lagi, kita coba. Sejak ada peristiwa demonstrasi besar-besaran, kita kembalikan bahwa seorang pemimpin dia harus punya basis ideologi. Supaya jelas programnya apa. Supaya bisa diuji sebagai argumentasi akademis. Itu dasarnya. Anda mau jadi komunis? Boleh. Tetapi dalilkan. Oh, komunis itu mampu menghasilkan kesejahteraan. Ada yang bantah, tidak. Komunis sejahtera karena disiplin partainya tuh. Cina, oh ya, tetapi nggak ada boleh orang mengkritik pemerintah di situ. Tinggal pilih. Anda mau demokrasi liberal Amerika? Boleh, oke. Tapi dengan konsekuensi bahwa setiap produk perundang-undangan harus didasarkan pada siapa yang pengusul. Di Amerika itu, undang-undang itu diberi nama berdasarkan pengusulnya. Hakim Act, undang-undang yang dibuat oleh orang yang namanya Al-Hakim. Jabar Act, undang-undang yang dibuat oleh si Jabar. Itu menunjukkan si pembuat undang-undang mampu untuk mengargumentasikan di parlemen sehingga nama dia diabadikan di situ. Itu prinsip liberal. Dia bertanggung jawab terhadap dalil yang diucapkan. Jadi sekali lagi, kita ingin supaya kesempatan hari ini jadi semacam penanda bahwa dibangkitkannya kembali akal sehat justru untuk memuliakan pikiran. Kenapa? Karena semua kalian adalah ulul albab. Oke, tepuk tangan yang meriah. Oke, silahkan. Ya, boleh silahkan Bang Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi, Yai Rocky, bukan mahasiswa dan bukan siapa-siapa, masyarakat biasa. Saya tetap sepakat memanggil Yai Rocky di sini karena apa? Perlu saya perdalam Yai Rocky. Kalau di Lampung itu iya itu bukan hanya karena dia tua, tapi dituakan. Orang yang dituakan itu dia mampu membimbing, mengarahkan, ya, membantu terutama keluarga yang sedang susah, ya kan? Dia pasang badan di depan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Sehingga kenapa kami hari ini di UMKO mengkiaikan Bung Rocky, harapannya Bung Rocky adalah orang yang mampu memberikan kesehatan ketika berada dalam kesesatan dalam berpikir, ya, sakit dalam berpikir. Jadi Bung Rocky itu mampu, ya, membenarkan sesuatu yang sakit tadi. Saya sepakat apa yang disampaikan Bung Rocky tadi. Tidak mungkin seorang pemimpin bicara tentang pembangunan, tentang kemajuan, apapun itu, bila tidak mengetahui sejarah. Ini sangat relevan sekali. Tulisan Buya Syafi'i Ma'arif di Suara Muhammadiyah terbitan 2018. Beliau itu ada 3 lembar tulisan Buya Syafi'i Ma'arif yang kurang lebih sama yang disampaikan oleh Bung Rocky. Tidak mungkin suatu pemimpin bicara pembangunan dan kemajuan masa depan bila tidak mengetahui bagaimana sejarah Indonesia. Dan saya sangat bersyukur, alhamdulillah Pak Rektor, saya juga alumni dari kampus Muhammadiyah ini lulusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Karena salah satu yang menyimpan sejarah Indonesia hari ini, kalau kita mau betul-betul bicara sejarah, saya waktu itu diarahkan oleh dosen saya membaca novel Bumi Manusia Pramudia Antara Tetralogi. Jadi itu bicara tentang sejarah, bagaimana perjuangan untuk menjadi bangsa Indonesia yang merdeka. Jadi Kiai Rocky, terkait persoalan hari ini, bagaimana kita mampu mencapai Indonesia emas, sedangkan di data BPS hari ini, Badan Pusat Statistik, ya, pengguna narkoba di Indonesia ini mencapai 3,3 juta pengguna narkoba. Pengguna judi online
itu mencapai 8,8 juta. Putus sekolah itu mencapai 4,6 juta. Jadi kondisi-kondisi bangsa yang hari ini yang katanya disiapkan untuk lebih baik di masa yang akan datang. Kalau kita bicara Indonesia Emas 2045 ya tidak menutup kemungkinan hari inilah pemimpinan pemerintahan menentukan. Kita selalu bicara di hilirnya, Pak. Kita selalu bicara di hilir. Ya. Kalau Bung Rocky tadi, Kiai Rocky tadi sudah bicara ke hulunya, akar tadi masalah. Jadi saya tertarik hari ini Kiai Rocky hadir karena diajak rekan-rekan, ya, diajak rekan-rekan karena memang Kiai Rocky ini sedang viral. Viralnya kenapa? Di medsos itu sebelum statement Kiai Rocky terkait radical break, saya itu mengulang-ulang di video itu Kiai Rocky, radical break. Ya, statement radical break itu ketika di dalam acara PLC ya, Kiai Rocky, sebelum 17 Agustus, ternyata betul prediksi radical break itu terjadi reshuffle, ya, terjadi reshuffle di awal September. Radical break. Nah harapan saya, Kiai Rocky, dengan kondisi hari ini, Bung Rocky, Kiai Rocky bisa menyampaikan prediksi-prediksi ya terhadap kami masyarakat Lampung Utara dan mahasiswa-mahasiswa di UMKO ini, apa yang sudah diupayakan oleh pemerintahan hari ini, ya apa yang sudah diupayakan oleh pemerintahan hari ini terkait bagaimana menangani judi online, ya bagaimana memberantas narkoba, ya. Lebih dalam lagi bagaimana mengurangi kecemasan-kecemasan, kekhawatiran-kekhawatiran Indonesia cemas. Ya. Karena apa Bung Rocky? Ya Rocky, ini saya baca tadi di Kompas ya, negara demokrasi bertetangga dengan kita di Asia Selatan, itu demokrasi yang digunakan dalam sistem bernegara itu runtuh beberapa negara. Ini datanya dari Kompas hari ini, ya Rocky. Di negara-negara Asia Selatan yang menganut sistem negara demokrasi, Afghanistan. Ya, saya minta 5 menit lagi. 5 menit. Afghanistan 2021 ya, 2021 baik. Hari ini Taliban. Pakistan ya, hari ini militer. Nepal yang 2021 negara demokrasi sekarang chaos. Lalu Myanmar 2021 masih stabil, hari ini dikuasai oleh junta militer. Begitu juga dengan Sri Lanka dan lain-lain. Nah, bagaimana prediksi Kiai Rocky? Ini Indonesia ini mau dibawa kemana? Akar masalahnya. Perbaikan sistem demokrasi ini bagaimana? Apakah serius? Pimpinan-pimpinan elit kita di Senayan, di pemerintah pusat itu menggodok regulasi-regulasi yang menjamin tata negara demokrasi ini lebih baik ke depan, Bung Rocky. Terima kasih. Bila bisa bilhaq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum itu mungkin di sini ada yang rancu juga, Bung. Karena kan tadi katanya forum mahasiswa, tapi cuma satu dari tadi mahasiswa yang nanya. Cuma kan novelnya. Oke. Di sini perkenalkan, nama saya Asyifa Nurjana, saya dari Prodi Hukum semester 3. Saya akan menanyakan terkait kasus Tom Lembong, yang dimana abolisi sudah diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Di sini abolisi tersebut memang dilaksanakan atau kewenangan itu digunakan dalam secara formal, namun menimbulkan paradoks keadilan. Paradoks keadilan di sini, di mana Tom Lembong tersebut mendapatkan abolisi, namun terdakwa lain tetap menjalankan tuntutan. Oke, pertanyaannya, menurut Bung Rocky Gerung, di sini apakah praktik abolisi ini
tetap bisa dibenarkan dalam akal sehat konstitusi atau malah menimbulkan jurang antara legalitas dengan legitimasi moral di negara kita, yang dimana negara kita adalah negara hukum. Itu saja. Terima kasih, Bu. Oke ya, ini sekaligus saya bikin kesimpulan tentang apa yang kita bikin. Presiden punya hak istimewa, grasi, amnesia, abusi. Dia disebut istimewa artinya ada keadaan objektif yang bisa dia jadikan dasar secara subjektif untuk memutuskan. Jadi itu keputusan subjektif dalam kondisi objektif tadi. Jadi presiden sangat mungkin dia merasa bahwa ini ada permainan politik. Tapi menurut yang lain nggak ada soal. Tetapi ini adalah privilege presiden yang hanya boleh dilakukan atas kondisi objektif dan keputusan subjektif. Nggak bisa didebat, selesai. Secara akademis bisa bikin disertasi skripsi. Jadi soal Tok Lembang udah diselesaikan itu, dan itu menghasilkan pemulihan kepercayaan bahwa hukum tidak boleh sekedar dijadikan black letter of law. Tidak boleh sekedar dijadikan sebagai alat untuk menagih tukar tambah. Itu dasar, itu clear. Sekarang soal apa itu prediksi. Saya bukan dukun. Kita bisa bikin prediksi dengan asumsi-asumsi yang bisa diuji validitasnya di dalam past event. Saya pendaki gunung, jadi saya biasa bikin prediksi. Kalau saya naik ke Himalaya, saya tahu bahwa di ketinggian 7.500 udah pasti suhunya di bawah minus 20. Maka saya nggak mungkin bawa kaos beginian. Gampang. Kita mengerti keadaan itu. Badai angin, waktu saya ada di Gunung Elbrus di Rusia itu, angin minus 90 derajat, minus 16. Dari awal kita tahu bahwa ini akan 3 hari. Karena itu hari kedua mending turun. Kalau nggak kena badai di situ. Jadi kita bisa bikin prediksi berdasarkan past event, peristiwa-peristiwa sebelumnya. Lalu kita bikin prediksi ke depan. Dasarnya apa? Bukan kepentingan kita, tetapi melanjutkan reasoning itu. Gampang sekali. Kita juga bisa bikin prediksi karena itu prediksi adalah pekerjaan para akademisi itu. Bukan si Rocky tahu keadaan karena dapat bocoran dari Intel, dari Kapolri, dari Pangap, dari Prabowo. Enggak ada soal begituan tuh. Saya enggak pernah bergaul di dalam wilayah itu. Rumah saya dengan Presiden Prabowo itu 200 meter. Ini berapa kali datang ngobrol. Tetapi bukan setelah jadi presiden saya nggak mau. Pada waktu itu ya teman diskusi. Waktu Pak SBY jadi presiden, saya nggak mau datang ke istana. Setelah dia sebelum jadi presiden teman diskusi aja teman diskusi. Biasa aja gitu. Jadi yang saya terangkan tadi, biasakan untuk membaca sinyal secara metodologis. You akan dapat kemampuan untuk prediksi. Jadi sekali lagi kalau ditanya akan ada nggak reshuffle kedua? Ngapain nanya pada presiden? Kita sendiri bisa prediksi. Gejala ini menunjukkan bahwa reshuffle itu belum radical break. Baru dicicil. Pasti akan ada sesuatu. Gampang. Jadi dengan mudah kita tahu bahwa oh ya presiden lagi mencicil jarak dengan Jokowi. Ya gampang aja kalau begitu, berarti akan ada kesimpulan berikutnya bahwa beberapa komponen yang masih menambahkan thermal itu pasti akan digusur. Gampang. Logikanya mesti dijalankan begitu. Jangan ragu mengambil kesimpulan. Sekali lagi kita coba membaca gejala dengan memanfaatkan kemampuan kita untuk menganggap bahwa semua peristiwa selalu dalam kondisi in the making, tidak final. Ada teori dalam intelijen namanya hermeneutics point of view, gampang diajarin. Tetapi itu mesti datang dari urgensi kita sendiri itu. Sebagai mahasiswa Anda mesti punya urgensi untuk memahami. Anda bikin skripsi, Anda bikin disertasi, Anda bikin tesis, Anda mesti mampu untuk memprediksi bahwa tesis itu akan dibicarakan orang nggak 2 hari setelah Anda terbitkan. Banyak disertasi memang berat karena tebel, isinya kosong. Seminggu diterbitin, orang anggap
obsolete. Dalilnya nggak ada, prediksi nggak ada gunanya. Jadi prediksi ada pekerjaan akademis, bukan pekerjaan seorang dukun. Nah, sekali lagi saya memanfaatkan pengetahuan matematika, filosofi, ilmu lingkungan, segala macam hal, supaya kita melengkapi radar intelektual kita itu dibekali oleh berbagai macam variabel. Itu memudahkan kita untuk membaca. Nah, membaca paling bagus adalah membaca dari atas, bird's eye view, helicopter view. Supaya kita tidak terjebak dalam labirin-labirin yang dibikin oleh mereka yang sekedar memanfaatkan data, tapi tidak mampu untuk membuat data itu bicara. Jadi prediksi artinya memaksa data itu bicara. Sama dengan seorang reserse. Dengan 2-3 fakta, dia bisa mulai memeriksa bahwa oke, kaitan logisnya ada di situ, evidence base ada di sini, kemampuan untuk menguji secara forensik ada di sini, maka kita bikin kontra argumennya. Dapat bentuk perkaranya. Tanya Bapak polisi, diajari cara berpikir begitu. Jadi sekali lagi, saya ingin mahasiswa Universitas Muhammadiyah, terutama di Kota Bumi, jadikan Kota Bumi ini ibu kota pikiran. Itu intinya. Nah, kalau saya sering menerangkan sesuatu dengan ya sedikit kontroversi, itu justru untuk mengundang kalian untuk membantah saya gitu. Jadi kalau orang tadi kayak ya setuju dengan Pak Rocky karena gini-gini, ngapain ngomongin kalau udah setuju? Bilang aja setuju, selesai itu. Saya mau dengarnya nggak setuju dengan saya sebetulnya, supaya ada pembelajaran di antara kita. Ya sekali lagi saya tutup ini dan saya pastikan bahwa sering orang akan anggap jangan dengar Rocky Gerung karena akal pikiran dia dasarnya adalah filsafat. Filsafat itu menyesatkan. Oke, saya jaminkan sekarang kalian akan saya buat tersesat di jalan yang benar. Jadi, ya, terima kasih. Saya kira saya senang ada di sini. UMKO adalah kampusku, Muhammadiyah adalah